Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik kan? Masih baik? Baik. Ya, harus selalu baik, harus selalu sehat, harus selalu bersemangat. Nah, untuk pelajaran kali ini apakah sudah siap? Siap. Nah, sekarang di pelajaran ini kita akan belajar bahasa Arab yang mana akan menerangkan tentang isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada dirinya dan tidak diiringi oleh zaman. Contohnya seperti apa ya? Ada yang bisa beri contoh? Kitabun. Dan contohnya kitabun, Ketimatun. batimatun, ahmadun, ahmadun. Nah, ini merupakan contoh dari isim. Kenapa menunjukkan kepada dirinya dan tidak diiringi oleh zaman? Karena nama-nama ini tidak akan berubah di zaman apapun, maupun di zaman madi, di zaman hal, dan di zaman istiqbal. Nah, dia tidak akan berubah karena memang sudah namanya seperti ini. Terus di dalam isim juga kita tidak bisa melihat isim kalau misalkan kita sudah mencari tidak tahu sama ciri-ciri isim. Jadi isim juga memiliki ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, tanwin. Nah, ini contohnya kitabun, batimatun, ahmadun. Nah, ini tanwin merupakan contoh dari si isim tersebut. Jadi kalau misalkan ada ciri, kita bisa tahu mana nih kalimat yang mengandung isim, mana nih huruf yang kata yang mengandung isim. Supaya kita bisa mengetahui isim ini, kita juga harus tahu si ciri-ciri isimnya tersebut. Dapat dipahami? Selain tanwin, yang kedua ada alif lam. Nah, contohnya misal al-kitabu. Nah, kalau seperti ini, karena tidak diberi tanwin, kan nggak ada tanwinnya kan kalau kitabu. Nah, gimana supaya kita tahu bahwa ini itu kalimat isim? Nah, kita bisa melihat dari depannya ada apa? Alif lam. Contoh lainnya, misalkan al-madrasatu. Nah, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui kalau ini itu isim. Nah, kita bisa melihat dari cirinya, yaitu ada alif lam. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Nah, selain dari ini, isim juga selain cirinya ada juga macam-macamnya. Apa itu macam-macam isim? Yang pertama ada isim alam. Isim yang menunjukkan kepada nama orang atau tempat. Contohnya seperti ini, Fatimatun, itu contoh dari nama orang. Terus contoh Ahmadun, itu contoh dari nama orang. Ada lagi contoh yang menunjukkan kepada tempat. Misal, contohnya makarun. Nah, ini isim yang menunjukkan kepada tempat. Terus ada lagi yang pertama tadi
besar. Nah, itu kan besar itu merupakan sifat dari satu hal. Misalkan Mengkali kebesaran. ya, maka itu besar, kelas itu besar. Jadi si besarnya itu merupakan sifat dari makan. Terus ada lagi jamilun, artinya indah. Misalkan contohnya tempat yang indah, al madrasatu jamilun. Jadi artinya sekolah itu indah. Terus lagi itu ada lagi sogirun, artinya kebalikan dari besar, itu artinya kecil. Itu merupakan contoh dari hamzah atau isim musnad. Terus yang ketiga ada isim jamil. Apa itu isim jamil? Yaitu bukan nominal. Jadi kata yang memang dari diri dia sendiri. Contohnya baitun, artinya rumah. Nah, jadi si baitun ini bukan asal kata dari mana-mana, bukan dari turunannya. Jadi memang dia sendiri. Terus ada lagi kolamun, pulpen atau pena. Terus ada lagi tabu. Nah, ini yang ketiga namanya isim jamil. Terus ada lagi yang keempat isim mudhaf. Atau kata benda yang disandarkan. Contohnya Baitul Thalibi, rumah siswa. Jadi kenapa disandarkan? Kenapa kata benda yang disandarkan? Karena dari contohnya si Baitul ini bersandar kepada si siswa. Jadi rumah siswa. Jadi rumahnya punya siswa tersebut. Jadi si Baitul ini bersandar kepada siswa. Terus ada lagi Kitabul Mu'allimi, buku guru. Jadi si bukunya ini bersandar kepada si muallim. Jadi bukunya seorang guru. Maksudnya buku dari guru tersebut. Terus yang kelima ada isim ma'rifah, yaitu kata benda tersebut yang tertentu, khusus tertentu, ya sama aja, khusus tertentu. Jadi untuk dia sendiri. Contohnya al-kitabu. Nah, jadi dia yang berdiri dia sendiri kan artinya. Terus al-madrasahu. Jadi contoh ini dia tidak bersandar kemana-mana, tidak bersandar kepada yang kata-kata yang lain. Berdiri sendiri berarti? Iya. Nah, ini merupakan sosok yang mandiri.
Terus selain isim ma'rifat ada isim nakirah yang terakhir. Apa itu isim nakirah? Kalau isim ma'rifat kepada benda tertentu, kalau nakirah kepada benda umum. Ya, jadi umum itu ini contohnya. Kita tabung lagi aja. Contohnya sebuah buku. Kan buku itu banyak. Ada buku pelajaran, ada buku tulis, ada buku gambar, ada buku cerita. Nah itu kan bukunya umum, tapi menyebutkannya hanya buku. Jadi setelahnya ada pertanyaan lagi, buku apa? Karena dia merujuknya kepada umum. Terus contohnya yang terakhir ada rojul. Itu artinya laki. Laki. Nah kan seorang laki-laki itu banyak. Bukan hanya si misalkan bukan hanya si Ahmad gitu. Jadi ada si Umar, ada si Bakar. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Berbeda isim ma'rifat sama nakirah. Nah, jadi isim ma'rifat Ini contoh yang alif tabung sama kitabun. tidak memakai alif lam. Perbedaannya, karena alif lam artinya adalah khusus sebuah kalian, sebuah itu satu. Karena kalau kitabunnya umumnya gitu. Ya, jadi kita punya umum. Jadi kan kalau misalkan alkitab itu misalkan alkitab apa ya? Apa? Sanksi. Alkitab itu bahasa Arabia. Buku bahasa Arab. Kalau kitabun berarti umum. Kalau kita pun umum, dia bisa buku Arab, bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Baiklah. Ada lagi? Tidak ada. Jadi kesimpulannya yaitu isim merupakan satu nama yang hanya merujuk kepada dirinya sendiri. Tidak ketergantungan kepada waktu. Terus pembagiannya ada isim alam, isim mustaq, isim jamil, isim mudhof, isim ma'rifat, dan isim nakirah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.